Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du. Salamun ala kulli mu'minin mahmum, salamun ala kulli mubtalan maghmum, salamun ala kulli muslimin marid aw darir, salamun ala kulli mu'minin majruhin aw kasir, salamun ala man nazala bihil bala fa'azuma alaihi bala, salamun ala man kana tarihal asirratil bayda, salamun ala man faqada al ummahat awil aba, salamun ala ulaika alladhina faqadu ahlihim, salamun ala ulaika alladhina fuji'u bidhawihim, salamun alaik idh wadda'ta aban talama madda yada al-ma'ruf ilaik, salamun alaik idh wadda'ta umman talama sakabat hananaha alaik, salamun ala man faqada wahidan min al-abna' aw al-banat, salamun alaikum min Allah wa rahmat عدد ما سكبتم من الدموع والعبرات وعدد ما لفظتم من الآهات والأنات. رفع الله قدركم وخفف الله مصابكم وجبر الله كسركم وعظم الله أجركم. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, terkadang musibah, cobaan yang kita rasakan di kehidupan kita ini terasa amat begitu berat. Terkadang hati ini merasa sangat begitu sesak. Terkadang diri ini tak mampu lagi memikul cobaan dan ujian yang dihadapinya di kehidupan ini. Maka siapa yang kita miliki selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang kita punya selain Allah Rabbul Izzati Jalla Jalaluh? Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanyakan kepada mereka yang tertatih-tatih jalannya karena musibah yang menimpa kehidupan mereka, kemana mereka bersandar? Tanyakan kepada mereka yang terluka hatinya, kepada siapa mereka berlindung? Tanyakan kepada mereka yang sedang berduka, kemana lagi mereka akan pergi? Maka jawaban mereka hanyalah satu. Mereka semuanya akan menyerukan satu nama. Mereka akan berkata bahwa Allah lah Rabbku, Allah tempat berlindungku, Allah tempat bersandarku. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berbahagialah bagi ia yang sedang diuji dalam kehidupannya.
Karena ujian dan cobaan itu adalah isyarat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Akan tetapi tidak semua orang yang ada di kaum itu Allah mencintai mereka. Lanjutan hadisnya berkata, "Faman radiya falahur ridha." Barang siapa yang ridha, barang siapa yang rela atas qadarullah, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sukht. Dan barang siapa yang murka, marah, tidak terima atas takdir Allah, maka baginya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu hamba, mencintai suatu kaum, maka Allah akan menurunkan ujian kepada mereka? Jawabannya adalah agar kita tahu bahwa kita ini memiliki Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bahwa kehidupan dunia ini lebih rendah, lebih hina daripada bangkai seekor kambing. Agar kita tahu bahwa rumah terlama kita, tempat tinggal terlama kita adalah akhirat yang abadi. Agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia ini. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kehidupan seorang makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak beliau sebelum lahir ke muka bumi ini. Muhammad al-Yatim, sekitar setelah beberapa bulan pernikahan antara Aminah dan Abdullah, Abdullah pergi bersafar ke negeri Syam untuk berniaga di sana. Setelah selesainya Abdullah dari urusan berniaganya di negeri Syam, Abdullah pun ingin pergi ke Madinah untuk bersilaturahmi dengan paman-pamannya di Madinah sana. Tapi ketika Abdullah sampai di Madinah, tiba-tiba badan Abdullah terasa lelah. Lalu Abdullah pun jatuh sakit di sana. Lalu sakitnya Abdullah semakin menjadi-jadi hingga akhirnya Abdullah pun meninggal. Subhanallah. Para ulama berkata, asyaddul yutam, keyatiman, tingkat keyatiman yang paling tinggi adalah ketika an yamuta abuk wa anta fi batni ummik. Ketika ayahmu meninggal dan engkau sedang berada di kandungan ibumu. Engkau tidak bisa melihat wajah ayahmu. Engkau tidak pernah mendengar suaranya. Engkau tidak bisa mencium aromanya. Engkau tidak bisa merasakan pelukan ayahmu. Ini adalah hakikat keyatiman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengecap pendidikan dari ayahnya, tapi hati beliau sallallahu alaihi wasallam berlimpah kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan, keimanan untuk kalian. Dan dengan orang-orang yang beriman, ia sangatlah penyantun dan penyayang. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan oleh ibunya Aminah dalam keadaan yatim. Hingga umur Nabi kecil, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil itu mencapai 6 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai 6 tahun dari umurnya, Aminah ingin bersafar ke Madinah. Aminah ingin bersilaturahmi dengan paman-pamannya Abdullah. Dan Aminah pun ingin berziarah kepada kuburnya Abdullah. Ketika itu Aminah
dengan Muhammad kecil pada saat itu bersama Ummu Aiman pergi bersafar dari Makkah ke Madinah. Ia berjalan dengan jarak 500 km bersama seorang anak kecil dan hamba sahayanya yaitu Ummu Aiman. Sesampainya mereka di Madinah, Muhammad, Ummu Aiman dengan Aminah. Muhammad kecil pada saat itu terhenti tiba-tiba langkahnya. Ia terhenti karena suatu pemandangan yang ia lihat. Ia telah melihat kuburan ayahnya. Pada safar pertamanya, ia masih kecil, umurnya 6 tahun. Pertama kali ia melihat ayahnya adalah di dalam kubur. Kata Aminah, "Hadza qabru abik." Ini adalah kubur ayahmu. Subhanallah. Ia diuji dari sebelum lahir dari ke muka bumi ini. Akhirnya mereka bertiga pun pergi ke Madinah. Selepas selesai urusan mereka di Madinah, mereka berencana untuk pulang. Ummu Aiman, Aminah dan Muhammad kecil yang berumur 6 tahun itu. Sekitar jarak 150 km di suatu tempat yang bernama Abwa, Aminah pun merasa lelah. Tubuhnya tiba-tiba terasa lemas dan Aminah pun terjatuh. Kata Ummu Aiman, "Fama irrafa'tuha." Ketika aku ingin mengangkat tubuh Aminah, Aminah mengangkat kedua tangannya ingin memeluk Muhammad kecil pada saat itu, akan tapi tiba-tiba tangannya lemas. Lalu Aminah pun meninggal pada saat itu. Subhanallah. Pada safar pertamanya ia melihat ayahnya di dalam kubur dan ibunya Aminah meninggal di hadapan kedua matanya. Seorang anak kecil yang begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Aiman berkata, "Aku mengusap kepala Muhammad kecil pada saat itu untuk menghiburnya. Lalu aku berkata kepadanya yang sedang menangis begitu menjadi-jadi, 'Ya Muhammad, awinni nahfiru qabra ummik.' Wahai Muhammad, mari kita bersama-sama menggali kubur ibumu." Muhammad kecil pada saat itu menggali kubur Aminah dengan penuh tangis yang menjadi-jadi. Ummu Aiman berkata, "Tsumma dafannaha fi dzalikal buka." Lalu kami mengubur Aminah dalam keadaan tangisan yang begitu keras. Setelah kami mengubur Aminah bersama Muhammad kecil dengan penuh tangisan, kami berencana untuk pulang ke Makkah. Ummu Aiman berkata, "Kuntu ubaiduhu." Aku berusaha memalingkan wajah Muhammad kecil agar tidak melihat kuburan ibunya. Akan tetapi kata Muhammad, "Ummi, ummi, ummi." Dia menangis berteriak sambil berkata, "Ibuku, ibuku, bawa ibuku bersamaku." Subhanallah. Tidak pernah ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang seberat ini. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Aiman berkata, "Lalu kami kembali ke Makkah. Akan tetapi kami menuju tempat kakeknya Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Ketika kami mengetuk pintunya, serta merta ia membuka pintunya dan bertanya kepada Muhammad kecil, 'Aina ummuk?' Mana ibumu?" Muhammad kecil terus menangis sambil mengulang-ulang kata, "Matat, matat, matat." Ia telah mati, ia telah meninggal. Ia telah meninggal. Serta merta Abdul Muttalib langsung memeluknya dan berkata, "Anta bunayyal an." Engkau adalah anakku saat ini. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling diuji oleh Allah. Kata para ulama, hal ini agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerti, mengetahui apa nilai kehidupan dunia ini. Sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mempersiapkan beban-beban yang akan ia pikul nanti di masa depan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian menimpa kita, ada satu hal yang perlu kita mawas di diri kita. Menjelang sekitar 5 hari atau 5 malam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara orang-orang Arab yang murtad. Mereka semuanya keluar dari agama Islam. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di antara orang yang berjuang untuk menghadapi kemurtadan itu. Diriwayatkan kata para ulama bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika masa-masa banyaknya orang-orang murtad pada zaman itu selalu mengulang-ulang memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang imannya kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa agar diteguhkan hatinya. Karena beliau melihat begitu banyak fitnah di hadapannya. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Kata Anas radhiyallahu anhu bahwa doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Lalu Anas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bihi. Hal takhafu alaina?" Kami telah beriman kepadamu dan kami beriman atas apa yang engkau bawa. Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Innal qulub, sesungguhnya hati-hati ini berada di antara 2 jemari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berhak untuk membolak-balikan hati ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala." Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang ilmunya kokoh. Allah gambarkan doa yang selalu mereka sebutkan adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Disebutkan dalam surat Al-Imran, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita ditanya mana yang lebih rentan untuk terkena fitnah, mana yang lebih rentan untuk terkena maksiat, antara orang-orang yang mengetahui ilmu ar-rasikhuna fil ilm atau orang awam, maka jawabannya tidak diragukan lagi. Yang paling rentan tertimpa fitnah adalah orang-orang awam, karena mereka tidak tahu ilmu, mereka tidak menuntut ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ar-rasikhuna fil ilm justru selalu meminta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang dihadapkan dengan fitnah yang begitu banyak pada zaman ini? Kita dihujam dari berbagai arah oleh fitnah-fitnah. Bahkan tidak jelas bagi kita mana yang halal, mana yang haram. Sesuatu yang haram seakan-akan seperti yang halal, sesuatu yang halal seperti sesuatu yang haram. Kita dihujam badai fitnah, syubhat dan syahwat. Al-Quran dicaci maki, agama Islam diolok-olok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah. Bid'ah semakin merebak, maksiat di mana-mana. Maka kita paling butuh untuk meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, satu hal yang perlu selalu kita ingat, jangan pernah merasa tenang dari fitnah yang akan menimpa kita. Selalu merasa bahwa diri kita ini lemah, kita tidak punya hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari kita, niscaya kita akan menyimpang ke jalan orang-orang yang bermaksiat, dan wal'iyadu billah ujungnya adalah kepada neraka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, walaula an thabbatnak,
kalau bukan kami meneguhkan hatimu, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan. Engkau Muhammad akan sedikit condong, hampir-hampir saja engkau condong kepada orang-orang musyrik itu. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak ada kehidupan akhirat, maka merugilah orang-orang yang saleh. Kalau seandainya tidak ada hisab, maka merugilah mereka yang telah beramal soleh di kehidupan ini. Merugilah mereka yang telah menahan hawa nafsunya. Merugilah mereka yang telah beribadah bertahun-tahun di dunia ini. Oleh karena itu selalu berdoa kepada Allah, diteguhkan hatinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام ويا على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا حاسبنا حسابا يسيرا ربنا حاسبنا حسابا يسيرا ونور قبورنا وأدخلنا جنتك الفردوس الأعلى اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار فإنا ضعفاء إليك وأنت قوي عزيز يا على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة